Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Berjumpa lagi dengan saya ya. Oke guys, di video kali ini saya akan membahas tentang Indomaret lagi, melanjutkan dari pembahasan yang kemarin. Kalau kemarin kan saya sudah memberitahukan kepada teman-teman kisi-kisi yang bakalan keluar ketika teman-teman mengikuti tes interview di Indomaret ya teman-teman. Dan ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman lagi pertanyaan apa saja yang bakalan keluar ketika nanti teman-teman diwawancara langsung oleh tim HRD. Jadi buat teman-teman yang belum tahu atau yang penasaran, simak terus video ini sampai habis ya. Oke guys, seperti biasa ya, sebelum kita lanjut video ini, ada langkah baiknya buat teman-teman yang baru nonton atau baru berkunjung di channel saya. Jangan lupa untuk di subscribe ya teman-teman, tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Dan jika teman-teman memiliki pertanyaan ataupun ada request video yang ingin teman ketahui atau yang ingin teman bahas, silahkan tuliskan atau coret-coret di kolom komentar, oke? Baiklah, kita lanjut saja ke pembahasan yang tadi ya. Oke guys, sebelumnya itu kan saya sudah pernah memberitahukan kepada teman-teman semua alur cerita pendaftaran di Indomaret. Yang alurnya itu, yang pertama itu teman-teman harus melamar kerja dulu di Indomaret, mau secara online ataupun offline ya. Yang kedua, teman-teman bakalan mengikuti ujian psikotes. Yang ketiga, teman-teman akan melakukan wawancara atau interview. Yang keempat, teman-teman akan mengikuti proses training. Yang kelima, teman-teman bakalan PKL atau praktik kerja di lapangan. Dan yang keenam, teman-teman itu akan tanda tangan kontrak. Jadi untuk yang ke-1, ke-2 sudah dibahas ya teman-teman di video saya yang sebelumnya. Dan kali ini saya akan membahas yang ketiga, yaitu wawancara atau interview. Jadi untuk interview sendiri teman-teman akan ditujukan di sebuah ruangan ya teman-teman. Itu teman-teman akan face to face dengan HRD di dalam ruangan yang tidak terlalu besar. Teman-teman akan disuguhkan atau disajikan dengan berbagai macam pertanyaan oleh tim HRD, yang pertanyaannya itu cukup banyak menjebaknya. Jadi ketika teman-teman disuguhkan pertanyaan kepada tim HRD, sebaiknya teman-teman itu menjawab dengan sangat hati-hati ya teman, jangan asal-asal menjawab. Dan jika teman-teman itu diberikan pertanyaan oleh tim HRD dan teman-teman itu hanya asal menjawab, maka itu akan menjadi nilai minus untuk teman-teman sendiri. Jadi di video kali ini saya akan membahas alur prosesnya wawancara itu sendiri, dari pertama teman melakukan wawancara hingga akhir wawancara ya teman-teman. Dan pertanyaan apa saja kah yang bakalan keluar ketika nanti teman-teman diwawancarai oleh HRD. Jadi teman-teman itu sudah gampang ya mempersiapkannya dari rumah, harus menjawab apa nanti ketika ditanya oleh tim HRD. Jadi sebelumnya itu teman-teman mengikuti ujian psikotes terlebih dahulu ya kan teman-teman. Setelah teman-teman itu dinyatakan lulus oleh tim HRD, maka teman-teman yang lulus ini akan disuruh tunggu dahulu di ruangan tunggu. Contohnya ketika ujian teman-teman itu ada sekitar 60 orang dan yang lulus itu ada sekitar 30 orang. Jadi yang 30 orang ini disuruh menunggu terlebih dahulu di ruang tunggu untuk dipanggil satu persatu untuk melakukan interview langsung oleh tim HRD. Dan jika telah tiba giliran teman-teman dipanggil untuk melakukan interview, yang pertama kali teman-teman lakukan itu ialah jangan lupa berdoa ya. Berdoanya cukup di dalam hati saja, dan untuk yang muslim jangan lupa untuk mengucapkan basmalah. Kemudian sebelum teman-teman itu memasuki ruang HRD, jangan lupa ketuk dulu pintunya terlebih dahulu ya teman-teman, dan jangan lupa juga ucapkan permisi atau ucapkan salam ya. Setelah teman-teman masuk, jangan lupa juga tutup kembali pintunya. Dan jangan langsung duduk, tunggu tim HRD mempersilahkan teman-teman duduk, baru teman-teman itu boleh duduk. Kenapa? Karena ketika teman-teman pertama kali masuk hingga teman-teman itu berada di dalam ruangan, tim HRD itu sudah mulai menilai teman-teman ya, dari cara teman-teman, attitude dan etika teman-teman itu semuanya sudah mulai dinilai. Jadi harap dijaga ya sopan dan santun teman-teman, karena itu akan menambah nilai plus untuk teman-teman sendiri. Kemudian biasanya tim HRD itu menyuruh
teman-teman memperkenalkan diri ya. Ini adalah salah satu pertanyaan yang paling pertama ya teman-teman. Silakan perkenalkan diri Anda. Jadi sini teman-teman perkenalkan diri teman-teman dari mulai nama, tempat tinggal teman-teman di mana, dulu teman-teman sekolahnya itu di mana. Silakan perkenalkan diri teman dengan sebaik mungkin. Pertanyaan yang kedua itu biasanya apa kesibukan Anda saat ini? Dan jika teman-teman ditanya seperti ini, sebaiknya teman-teman jawablah, kesibukan saya saat ini sedang mencari pekerjaan. Kenapa? Karena dia akan menilai bahwasanya teman-teman itu benar-benar ingin mencari pekerjaan. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, apakah dalam 1 tahun ke depan Anda akan melanjutkan pendidikan? Dan untuk pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sedikit menjebak ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan asal menjawab ya atau tidak saja. Sebaiknya teman-teman jawab, ya, saya akan melanjutkan pendidikan jika itu akan menunjang karir saya di perusahaan ini. Tapi jawaban itu bisa teman-teman kemas dengan bahasa teman-teman sendiri agar lebih kompleks dan lebih enak didengar oleh tim HRD ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat ya teman-teman. Apa tujuan Anda bekerja di perusahaan ini? Sebenarnya semua perusahaan itu sudah tahu ya teman-teman bahwasanya ketika kita melamar di perusahaan berarti kita itu sedang mencari pekerjaan atau itu mencari uang ya teman-teman, mencari rezeki untuk menyambung hidup kita. Tapi ya ada langkah baiknya jika teman-teman itu menjawabnya dengan jawaban yang lebih kompleks lagi. Contohnya seperti, tujuan saya bekerja di perusahaan ini karena saya tertarik dengan perusahaan ini dan saya berharap bisa benar-benar ikut, membantu, dan berkontribusi untuk menjadi bagian dari perusahaan ini. Menurut saya itu ada jawaban yang kompleks dan tepat ya. Bisa teman-teman kemas dengan bahasa teman-teman sendiri yang lebih mantap lagi. Oke guys, kemudian untuk pertanyaan yang kelima, apa kemampuan Anda? Jadi di sini teman-teman bisa menceritakan apa kemampuan Anda, apa basic Anda. Jika teman-teman itu memiliki kemampuan di komputer atau di hardware-nya atau software-nya, atau teman-teman itu menguasai Microsoft Word atau Excel, silakan teman-teman ceritakan. Atau teman-teman itu bisa menguasai yang lainnya atau kemampuan yang lainnya, silakan teman-teman ceritakan di sini. Tapi saran saya jangan terlalu melebih-lebihkan karena nanti tim HRD juga akan menilai bahwasanya teman-teman itu terlalu berlebihan ya. Jadi sebaiknya beritahukan kemampuan teman-teman yang sewajarnya saja. Oke guys, untuk pertanyaan selanjutnya teman-teman, untuk pertanyaan yang keenam, apakah Anda siap ditempatkan di kota mana saja? Pasti semuanya ketika disuguhkan pertanyaan seperti ini pasti itu canggung ya teman-teman, bingung mau menjawab apa. Jika nanti jawab ya, bakalan ditempatkan yang jauh-jauh. Namun jika dijawab tidak juga, bakalan takut tidak diterima ya teman-teman. Memang sih ini pertanyaan yang sedikit menjebak ya. Namun teman-teman itu tidak perlu ragu dalam menjawabnya. Teman-teman cukup jawab saja, ya saya siap ditempatkan di kota mana saja, asalkan itu demi kemajuan perusahaan atau demi menunjang perusahaan ini. Bisa teman-teman kemas dalam bahasa teman-teman ya. Kenapa kita harus menjawab ya? Karena pada dasarnya itu ya memang penempatannya itu sesuai domisili ya teman-teman. Contohnya jika teman-teman di Bandung ya, atau mungkin teman-teman akan ditempatkan di sekitar Bandung. Jika di Medan ya di sekitar Medan atau begitu dan seterusnya teman-teman. Jadi teman-teman itu tidak perlu takut dalam menjawabnya. Teman-teman itu harus ya, dan teman-teman itu harus yakin ya. Yeah, boy. A few moments later. Oke guys, lebih kurang seperti itu ya teman-teman pertanyaannya bakalan keluar ketika teman-teman nanti interview di Indomaret ataupun di Alfamart ya teman-teman. Karena pada dasarnya sebenarnya sih Indomaret dan Alfamart ini sama karena sama-sama bergerak di bidang retail. Jadi kurang lebih pertanyaannya pun juga sama. Oke, sampai di sini saja dulu ya video saya kali ini. Jika teman-teman menyukai channel saya, jangan lupa untuk di subscribe ya, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Jika teman-teman menyukai video-video saya, jangan lupa juga di like. Oke, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.